diterbangin ke Korea sama TikTok buat honeymoon. Jadi kalau kalian udah nonton vlog kita belanja persiapan buat honeymoon ke Korea, nah sebenarnya banget guys, kita tuh diterbangin ke Korea sama TikTok. Akhirnya setelah usaha kita yang konten tiap hari kalian tontonin, dinotis juga sama TikTok, dan kita diajakin ke Korea untuk datang ke acara World Creator Festival. Nah sekalian hari ini tuh kita pengen nyari harus pakai baju apa nanti di acaranya. By the way dari pagi tuh kita buru-buru banget, gak sempat sarapan, untung udah ngebopong si Canceler single spot ini. Aku emang penyelamat banget, apalagi kalau kalian yang ngantor buru-buru makan Canceler. Nah pasti ada sih yang sama kayak kita ini kan, pagi-pagi ribet. Ini aja Mas Bucin ditinggal bentar tiba-tiba sosisnya habis. By the way hari ini tuh aku sama Mas Bucin pengen naik MRT sekalian hitung-hitung latihan nih. Nanti kan di Korea pasti naiknya public transportation terus. Ini sosis Canceler kalau bisa aku bawa ke Korea aku bawa. Soalnya commute udah ribet, makan gak boleh sampai ribet. Pas udah sampai MRT bawah, karena aku bilang sosis Canceler aku sisa satu, dia beli lagi dong. Gak ngerti konsepnya gimana, cuman emang Canceler tuh selalu kita beli kalau misalnya kayak masuk Alfamart, Indomaret, lapar udah ambil itu aja, kenyangnya lumayan. Oke, sekarang kita mau naik MRT, kita mau menuju ke butik tempat dimana kita akan nyari baju yang mau kita pakai. Jujur ini lumayan deg-degan soalnya kita tuh nyari bajunya lumayan mepet ya. Ya sekitar 1-2 hari sebelum kita tuh baru cari. Dan guys, tada, kita udah sampai di butiknya by Ansu. Aku mau makasih banget nih sama Kak Andi karena kamu sudah menyanggupi aku yang H-1 H-2 untuk bisa lihat di butik kalian ada apa aja. By the way ini salah satu dress terbaru koleksinya by Ansu. Nah tapi pertama aku mau cobain dulu dress yang ini. Ini adalah dress yang dipakai sama Lyodra pas nyanyi di Istana Negara. Harus tahu badan Lyodra kecil banget, sumpah kecil banget. Aku kayak meletot pakainya. Jujur aku suka sama yang ini. Terus akhirnya aku cobain lagi dress berikutnya. Nah kalau yang aku juga suka banget karena kan ini masih batik gitu ya, ciri khas Indonesia banget, cocok buat kita pakai nanti di Korea. Cuma di sana lagi dingin, nanti saya kedinginan. Dan terakhir ini ada tenun Yogyakarta. Kalau yang pertama sama kedua tadi batik, yang ketiga ini tenun guys. By the way ini Mas Bucin juga akan pakai koleksinya by Ansu. Aku bingung sih sebenarnya, masih pengen yang mana, 1, 2, atau 3. Sama Syah kan Dika Satria. Coba kalian tebak kira-kira aku pilih gaun yang mana antara gaun pertama sampai gaun ketiga. Dan akhirnya waktunya untuk kita pulang, siap-siap. Ini harus buru-buru naik MRT lagi ya supaya cepet karena Jakarta juga lagi macet. Serius deh, apapun kayak hektik banget, tapi bersyukur masih ada sosis Canceler, jadi kita nggak kelaparan amat. Yaudah deh guys, tungguin ya nanti vlog kita di Busan Korea di acara World Creator Festival. So bye bye, love you, dadah, bye bye. Akhirnya cobain semua makanan khas Busan Korea. Siapa yang masih belum tahu Busan? Jadi Busan itu kota kedua terpadat di Korea. Dan ini aku sama Mas Bucin tuh lagi di Busan karena kita diajak sama TikTok ke World Creator Festival. Jadi ini kreator dari seluruh dunia berkumpul, kita di Busan. Kita jalan-jalan, kita kulineran, dan aku baru tahu kalau Busan ternyata secantik ini. Kota pinggirannya tuh laut, cantik. Oke, jadi banget. Makanan pertama khas Busan adalah doejikukbap. Jadi ini tuh sup bagian pipi ya dari seekor ngok. Nah pas supnya nyampe, ini tuh memang hampir tawar. Jadi kita bisa bumbuin sendiri deh, mau seasin apa, pakai lada. Dan ini nasinya. Jadi kalau dalam bahasa Korea bab itu kan kita makan sup pakai nasi. Ini menurut aku ya rasanya nyaman banget, kayak abis naik pesawat capek makan ini happy banget. Dagingnya super lembut. Menurut aku kalau kalian suka kuah-kuah pasti suka. 8/10. Terus ini ada yang namanya pajon dongne. Jadi ini adalah pajon tapi dia tuh pakai daun bawang. Sekilas bentuknya kayak nggak meyakinkan kan, cuma karena ini ngantri banget jadi kita beli, terus rasanya enak dong. Dia pakai gurita yang super fresh banget. Karena emang Busan tuh dekat sama laut kan, jadi semua seafoodnya tuh enak banget. Berasa kayak makan bakwan, tapi ini versi sehat karena minyaknya nggak sebanyak itu. Jujur ini enak banget, aku pengen lagi, nilai 9/10. Terus ini makanan khas berikutnya adalah hotdog. Jadi kalau di Busan hotdognya itu khas dengan isian kacang-kacangan. Nah tapi pertama aku tuh penasaran sama yang madu, jadi akhirnya aku cobain dulu yang madu, terus panas banget, kaget. Jujur ya, madu di sini tuh rasanya malah lebih kayak gula merah, tapi tetap ada rasa madunya. Gimana ya? Setelah cobain yang madu, aku cobain yang kacang-kacangan. Cuman jujur kalau aku pribadi aku lebih suka yang madu. Nih kita pergi bareng kan, Tim Boy, Cito, Ivy, Jaslyn, Iren. Mereka juga pada suka sih. Kalau lucu kan, kayak digoreng, orang Indonesia kan suka goreng-gorengan. Aku kasih nilai 8/10. Terus ini malamnya aku sama Mas Bucin ke Hyundai Sijang. Jadi kita beli ice cream yang pakai madu, yang mana saya belum pernah melihat ini di Seoul. Jadi aku merasa ini juga makanan khas Busan. Kira-kira kenapa ya di Busan tuh banyak yang bermadu-madu begini? Apakah Busan juga penghasil madu? Jujur aku suka sama tekstur ice creamnya, dan lagi-lagi madunya tuh unik rasanya. Nggak bisa dijelasin kan, harus coba sendiri. Ini enak 9/10. Nah ini yang mengejutkan, di Busan juga ada restoran yang Michelin Star. Ini kita lunch bareng sama kreator-kreator di ARP. Jujur aku kayak makan di restoran Michelin Star. Banyak banget kreatornya guys. Ini ada yang dari Korea, ada yang dari Vietnam, Filipina. Pokoknya banyak
people. Dan ini baru sedikit guys, soalnya ada ratusan kreator. Oke, makanan pertama ini adalah appetizer. Jadi ini tuh makanan Itali yang berbaur dengan makanan Korea. Karena kalau perhatiin ini sawi. Sawi itu juga salah satu bahan utama di Korea. Jujur, kalau yang ini aku agak loading rasanya, kayak aku bingung ya rasanya. Cuman ini pas aku cobain bracken pasta, ini rasa yang tidak pernah saya temukan di Jakarta. Aku nggak tahu sih kalian akan suka atau enggak. Karena unik, jadi dia pasta, terus di atasnya tuh ada rasanya tuh gurih dari enok yang digoreng. Aku ngerasa di bagian yang gorengnya itu tuh juga ada bawang bombay. Jadi ada manis-manis caramelize bawang bombay. Kalian bisa lihat piring Mas Bucin ya seludes apa. Dan ini minumannya lemonade, menurut aku segar banget. Ini pas aku tanya Timboy, dia tuh pesen camnamul pasta. Dia bilang sih dia juga suka ya. Dia nggak heran, ini dapat Michelin. Terus buat dessertnya kita pesen pineapple basil gelato. Ini rasanya juga unik, aku belum pernah nemuin di Jakarta. Cuman emang bukan tipe pasta yang gurih kayak di Jakarta ya guys. Aku kasih nilai 8/10. By the way guys, kemarin tuh kita ada ke festival Shewol. Makanannya juga ada banyak banget. Ini aku pesen steak di sana dan astaga enak. Ini steak yang dimasak sama sejangнимnya dengan penuh cinta dan kasih. Tau gak sih yang uniknya di festival Shewol ini? Jadi tuh kayak ada DJ tapi kita pakai headphone gitu. Pernah kan tuh yang kayak DJ tapi silent. Steaknya aku suka 7,5/10. Dan aku paling kaget sama odeng di Busan. Perasaan aku doang atau gimana? Tapi menurut aku ya odeng itu lebih kenyal-kenyal terus lebih gemuk, rasanya lebih juga ikan dibanding yang ada di Seoul. Aku suka banget sama odeng. Well, that's it guys. Aku gak sabar share ke kalian lebih lanjut lagi tentang Busan karena jujur seru apalagi banget. Kita ala-ala sambil honeymoon gitu kan. So, bye-bye love you. Dadah. Ketika bulan madu di Korea, malah kepisah sama Mas Bucin. Baru 5 hari menjadi istri aku sudah melakukan hal bodoh. Jadi aku tuh salah beli tiket buat Mas Bucin. Jadi kita kan mau ke Busan ya. Tiket aku itu sampai ke Busan langsung. Nah tapi yang Mas Bucin aku beliin cuman sampai ke Seoul. Ini pas sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta, sepanjang jalan aku cuma bisa bilang maaf karena nanti ya dari Seoul dia harus sendirian ke Busan. By the way, kenapa kita ke Busan? Nanti kalian lihat ya. Soalnya ini juga ada Ivy sama Jasmine nih. Jujur ya udah salah beli tiket. Aku juga gak enak badan. Aduh jadi kayak double kill rasanya. Terima kasih Mas Bucin, dia selalu sabar dan menerima semua kecerobohan aku. By the way sebelum boarding kita memilih dulu untuk makan awe karena awe adalah penyelamat dari semua kegelisahan. Selalu pesan paket ini nomor 2 sama nomor 3. Kita adalah pengabdi awe. Apalagi supnya dipakein lada kayak begini. Aduh enak banget. Coba siapa yang nyiptain awe, terpujilah kamu. Karena aku suka banget sama awe please. Kelar makan kita jangan lupa minum obat dulu ya. Walaupun obatnya cuma tolak angin. Semoga saya bisa bertahan ya selama di soalnya Korea juga mulai dingin nih. By seneng deh akhirnya ke Korea sama Mas Bucin. Pulang kampung. Oh mau pulang kampung. Sama Song Hyun Min begini. Kita berangkat dari keberangkatan internasional. Sekarang bandara yang internasional udah bagus banget ya di Soekarno-Hatta. Kita langsung antri buat masuk ke pesawat. 7 jam sebelum berpisah dengan suami saya. Dan sih aku bersyukur banget ya Mas Bucin, dia nggak marah sama sekali. Dia bilang ya udah jalanin aja. We're flying to Korea. Jujur ya, selama di pesawat ini aku tuh sebenarnya belum berasa kayak panik gitu nanti akan berpisah sama Mas Bucin. Pas kita sampai perjalanan dari Jakarta ke Seoul tuh kurang lebih 6 jam. Ini aku minum antimo supaya bisa tidur. Terus kita ganti sendal supaya lebih nyaman. Dan kalau kalian perhatiin tadi di awal, aku duduknya sama Mas Bucin aja kepisah. Cuman ini untungnya di tengah tuh kosong, jadi dia bisa pindah deh ke samping aku. Makan bibimbap supaya ini seru banget. Jadi kita kayak numplakin nasi, kasih gochujang paste, terus kita aduk dan jadilah bibimbap. Menurut aku rasanya nggak seburuk itu, tapi bukan yang enak banget sih. Kayak nasinya agak banyak. Tapi ini supnya enak, comforting banget. Dan kita pakein Mas Bucin sheet mask. By the way, kalian harus tahu kan Mas Bucin emang mukanya mirip-mirip orang Korea ya. Sepanjang flight kayak berapa kali tuh ditanyainnya pakai bahasa Korea, padahal mah boro-boro ngerti. Dan kita sudah sampai di Seoul. Nah disinilah saya mulai berasa deg-degan, kayak gemeteran dikit karena harus ninggalin dia. Kalian kebayang gak sih kayak ninggalin suami? Masalahnya adalah aku kayak yakin gak yakin gitu loh dia bisa. Tapi sebenarnya dia bisa, cuman aku kayak tetap gak yakin aja gitu. Tapi ya pun, bye Mas Bucin, nanti kalian nontonin aja ya, dia pasti. Terus ini dari Seoul aku langsung ke Busan. Dan ada drama di mana pas aku tanya dia udah bawa koper dia atau belum, jawabannya belum. Buat perjalanan Mas Bucin kalian nonton lengkapnya aja ya di Mas Bucin. By the way, alasan kenapa ke Busan dulu, kita tuh sekalian mau ke acara World Creator Festival. Ini diajakin sama TikTok, jadi salah satu perwakilan dari Indonesia. Bentar, ini kira-kira Mas Bucin udah sampai mana ya guys? Kepikiran, bye bye love you, dadah.